karsinoma squamosa itu pada klinisnya biasanya kan di permukaan kulit ya. Permukaan kulit bisa di kaki, bisa di wajah, bisa di ekstremitas, ya ekstremitas bawah biasanya itu, atau misalnya di wajah bisa terjadi karsinoma squamosa. Nah itu juga bisa terjadi di serviks ya, karsinoma squamosa ya. Kulit yang berhubungan dengan dunia luar itu bisa terjadi karsinoma squamosa. Kalau bisa juga di lidah, ya. Di lidah, di rongga mulut itu bisa ya. Kalau di sini itu etiologinya adalah sinar matahari. Ajaran sinar matahari. Paparan sinar matahari. Kalau beda dengan etiologi pada serviks ya. Kalau yang semester awal mungkin nggak tahu, belum tahu ya. Kalau pada serviks memang ada predisposisi dari STD, ada sexual transmitted disease yang disebabkan oleh human papillomavirus. Ya, tapi kalau di kulit itu biasanya paparan sinar matahari yang paling banyak. Atau misalnya dari peradangan yang kronik ya, peradangan kronik misalnya akibat osteomyelitis kronik ya, atau luka bakar kronik itu bisa menyebabkan karsinoma squamosa. Nah, jadi karsinoma squamosa kita lihat di sini tidak ada maturasi seperti tidak ada maturasi seperti karsinoma seperti sel kulit pada umumnya gitu. Ya, ini kalau kita lihat di sini permukaannya dengan pembesaran 4 kali. Tadi sudah disinggung ya kalau Nggak ada panah gitu ya? Kotak gitu ya? Ya, coba kita lihat di sini ya. Ini epitelnya ya, memang seperti kita lihat membran basal, tapi membran basal yang bagaimana? Membran basalnya bisa ditembus ke bawah-bawah ini sampai melebar begini. Kalau normal mungkin hanya beberapa lapis di sini, tapi di sini dia sudah tembus-tembus ya, invasinya sampai di sini. Apa cirinya kalau dia sudah menembus ke dalam dermis, itu ada reaksi desmoplastik, jadi seperti menahan dia. Jadi sel-sel fibroblasnya itu memunculkan makhluk yang keras kolagen supaya dia menahan epitel sel ganas itu supaya nggak tembus gitu ya. Jadi desmoplastic reaction di sini gitu. Jadi ini karsinomanya, pulau-pulau jadi bentuknya itu nggak beraturan terus masuk ke dalam sini ya. Nah sepertinya ini pulaunya. Jadi kalau misalnya bisa ditahan tapi di tempat sini dia udah masuk, dia udah invasif gitu ke dalam dermis. Makanya ini disebut karsinoma squamosa. Yang lesi premalignannya kalau kita belajar kemarin adalah leukoplakia atau erythroplakia. Ya, erythroplakia itu apa? Lesi kemerahan pada kulit. Ya, kalau leukoplakia lesi warna yang putih gitu ya. Kita mau kertas biasanya. Nah, itu dia lesi premalignan. Lesi premalignan itu disebut ganasan. Jadi sel epitelan sudah mengalami displasia. Ya, tapi belum menembus membran basal, belum invasi ke dermis. Nah, yang sudah ganas tapi belum menembus ke malignan. Itu juga salah satunya adalah karsinoma in situ. Karsinoma in situ itu jadi dia sudah sampai ketebalan seluruh dermis tapi belum menembus ke sini, belum menembus ke membran basal, belum menembus ke dermis. Ini sudah ganas ya, karena dia sudah menembus ya. Ini makanya disebut karsinoma squamosa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu kan dia punya nah ini yang pleomorfik. Pleomorfik itu apa? Pleomorfik itu berarti bentuk dan ukurannya itu berbeda-beda ya. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar gitu ya. Fotonya dari sini aja kalau mau foto, bisa di sini. Oh juga. Ini tipe gitu ya. Ini nanti di sini. Itu yang pleomorfik. Ada mutasis kan? Kemudian di sini kita temukan dari sel ganas apa anaplasia ya. Di sini anaplasia itu apa? Apanya ini nggak dengar? Kejauhan soalnya. Ciri-cirinya apa? Ada ensio yang meningkat.
Rasio itu nukleus, sitoplasma, rasio inti dan sitoplasma. Kalau normalnya inti dan sitoplasma itu 1:2, di sini mungkin intinya sangat besar sekali, sitoplasmanya seperti itu bisa 1:4, gitu ya. Intinya besar sekali. Kemudian ciri lainnya adalah yaitu pleomorfisme tadi yang itu yang berbeda-beda ukuran bentuknya, yang memanjang gitu ya, itu kelihatan nggak? Yang memanjang, ada yang bulat, yang besar. Gitu ya. Kemudian kromatinnya nggak halus, jadi kromatinnya itu ada yang, jadi kalau kromatin kalau soal normal itu kromatinnya halus, jadi dia homogen gitu, rasa gitu ya di dalam intinya. Tapi kalau di sini kromatinnya kasar. Kasar itu ada apa? Karena dia satu tempat dia bergumpal, satu tempat dia longgar, gitu. Satu tempat lagi bergumpal. Jadi di sini ada kromatin yang kasar ya. Jadi di bintik-bintik seperti ini nih yang kromatinnya kasar. Kemudian ada mitosisnya. Ini mungkin dalam fase metafase. Kelihatan ya? Lagi mau membelah, ya mau memisahkan diri, kan mau beranak. Ini yang besar. Ini mitosis juga, ini mitosis ya. Ini fase-fasenya berbeda-beda. Ini mitosis ya. Udah ya. Ada pertanyaan dikasih nomor 1. Spesifik orang ini warna ini enggak, maksudnya kan orang begini ingin nanya misal ini warna rada putih apa warna putih apa begini dok nanya dok, tadi inti pleomorfik itu bagian inti dan sitoplasma itu perbandingannya kayak ini. Pleomorfiknya itu kita melihat intinya dan ukurannya beda-beda. Untuk dan ukurannya tidak sama. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bentuknya spindle, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya poligonal itu persegi-segi. Itu salah satu ciri anaplasia. Lagi. Nah itu contoh, jadi kalau misalnya homosa itu ada diferensiasikan, dia diferensiasi baik atau diferensiasi buruk. Semakin dia mirip dengan sel yang normal, misalnya ada ciri keratinnya, itu semakin baik diferensiasinya. Nah, kalau misalnya berkeratin itu biasanya diferensiasi baik, tapi kalau tidak berkeratin diferensiasinya buruk. Kemudian ciri diferensiasi apa lagi? Adanya jembatan antar sel. Kalau misalnya yang karsinoma squamosa yang diferensiasinya baik, itu kelihatan jembatan antar sel. Dan diferensiasi buruk itu tidak ada ciri. Itu saya nggak banyak yang diferensiasi. Iya, yang sama karasi. Bisa kak? Bisa kak? Dua sama praktikum parasit. Sama praktikum parasit, jadi kayak lupa dulu. Apa ya? Kalau di praktikum parasit Oh, yang di BPS. Jadi waktu praktikumnya sama, itu perkuatan di Mikro. Dia begitu juga. Iya, Berarti UPA dan parasit. Terus yang dua satu belum ada juga. kalau yang paling Berarti kalian sambil akses sambil parasit juga. Iya. kalau kita minta di satu sesi itu Di akhir, kakak ya. dua satunya. Jadi supaya nanti main dua satu ya. Iya. Ada lagi?
Izin dok, berarti tadi yang warna ungu, pulau-pulau yang ungu tua ini itu sebenarnya sel squamosnya, ganas. sel ganasnya. Tapi kalau yang ungu muda yang pink itu adalah dermis yang udah ditembus ya dok? Iya, ini udah dikasih. Kemudian kalau jinak kan dia nggak sampai setebal ini ya. Itu kan kalau misalnya sudah pasti normal, secara klinis dia biasanya rapuh. Warnanya putih kayak keabuan gitu dan rapuh gitu. Kalau kita sentuh itu udah berdarah. Kemudian berbau, kayak bau busuk gitu. Karena biasanya banyak nekrosis. Nanti kalau ketemu pasien-pasien dengan CA cervix ya di OB di bangsal OB itu, jadi pasien-pasien itu berbau, baunya khas, bau ya kayak pakai gitu. Enggak itu. Di situ lengkap enggak? Belum baca lagi sih. Ini gambarnya. Film. Udah ya? Kita siluman ngomong saya kan? Siluman terbasar. Nah, ini kalau sel basal ini ada nah, sel basal juga kan predisposisinya pada wajah ya, pada wajah yang terkena sinar matahari. Ini ada perubahan sel yang pasti pada sel basal. Ciri-cirinya dia seperti lupus roden. Lupus roden itu seperti lupus warna. Jadi dia bentuknya bulat tapi seperti digerobot gitu. Sepertinya ini. Kalau sel basal bedanya itu yang khasnya adalah cirinya adanya kaliseding di perifer. Oh, iya. Jadi kalau kayak karsinoma sel basal kan ini semua sama selnya ya. Tapi kalau sel squamous, kalau sel basal ini seperti dia kaliseding di perifer. Jadi dari sini dia dari karamat Basal. Terus ini seperti basaloid. Jadi basaloid itu maksudnya seperti sel basal gitu. Jadi ukurannya kecil. Kecil kalau sel basal kan kecil warna biru ya. Ini lebih biruan dibanding yang di atasnya ya. Terus sitoplasmanya sedikit. Kalau di atasnya spinosum kan itu sitoplasmanya kan lebar. Lebar dan ada jembatan antar sel. Kalau sel basal ini kecil gitu kan. Sama gitu. Ini juga merupakan sel basal. Kaliseding appearance. Sitoplasma sedikit. Apofilik. Kemudian di sini bagian tepi bentuk dari karapas kalisi. Udah ya. Ini nanti tambahin aja. Itu lebih jelas sebenarnya. Untuk yang menembus ke dermisnya itu gimana? Menembus ke dermis. Kalau menembus ke dermis kita lihat yang pembesaran kecil, jangan yang 40, tapi yang 5 atau 10. Itu udah di dermis. Oke, ini udah di dermis. Ini kan dermis ini kan? Ya, di Ini di dermisnya. Ini dermis. Ini sampai distribusinya.
pernah nggak sih? Oh, yang kayak di Fantikas tuh yang ini. Kayak gitu pengalaman. Ini kelihatan kan antara epidermis dan dermisnya ya? Iya. Masuk ya. Jadi ada drip. Ini aja nih. Ini sih bisa. Katakan pribadi. Pribadi dong. Ini bagian dermis sama epidermis tadi sih. Nah, Oh, yang betul. itu yang menurut saya yang ketiga itu adalah nama patentnya. Berikan. Dengan nama maligna itu biasanya posisinya jadi ekstremitas bawah ya. Banyak jadi dia bisa nyebar kalau dia mau metastasi dia sebelumnya kita bingung ya di bagian inguinal. Sehingga respiration posisinya yang terletak tadi. Ada yang spesifik juga. Apa? Jadi kalau dia epidermisnya Iya. ini saudara ini. Melanoma dia mengandung melanin. Oh, Tapi juga ada melanoma yang tidak. Dia kita saudara. mengandung melanin apa kata itu melanin, mengandung melanin. Pertemuannya kemarin apa? Pertemuan kemarin ada yang horizontal, ada yang vertikal. Vertikal masuk ke dalam. Dari itu ke samping. Superficial spreading maksudnya. Jadi superficial. Nah, ketebalan dari dia mulai pertumbuhan secara vertikal itu namanya ketebalan Breslow. Jadi ada sebagai penanda juga itu prognosis ya. Kalau makin tebal dia ke dermis atau kesukutan itu makin buruk prognosisnya. Kalau kita lihat ini sel galasnya mengandung pigmen, melanin ya, biru besar. Ini bisa kita fokus yang namanya ya. Oh, itu susah. Itu terapi. Yang urutan dari mana? Iya. Jadi bentuknya kalau misalnya kita dia kadang-kadang kita sulit kelihatan itu. Ya, di sel galasnya ini bisa sampai seperti sel yang bisa kemudian anak intinya hasil ini sel-sel anak plastiknya ya. Kita lihat ini ada yang bersegi-segi, ada yang bulat, ya, ada yang memanjang, kan jadi bulat. Kemudian anak intinya dia katanya warna merah. Merah, ini ada nukleus. Ya, gitu. Jadi itu ada sebenarnya tutupan sama si pigmennya. Jadi pigmen itu nggak bisa bersih sama processing dengan hematoxyliosis. Jadi dia harus diberikan H2O2. Pigmennya nggak bisa sama. Kalau dia dibersihkan ini dengan H2O2 perikatan ada. Ini sebagian aja yang punya tidak punya pigmennya. Ini semua, sel tumor ya. Yang ukuran besar gitu ya, itu segi-segi juga. Saya ini ya middle ya. Itu yang menarik melanin yang samping-samping melanin itu apa? Model pink atau jadi salah apa? Jadi yang
Ini melanoma kalau secara Diferensiasi dari sel apa? warnanya hitam. Epithel apa? Kalau di lepra. Karena saya nggak ada bulan lepra ya, Pak. Nggak ada dong. Adanya Tapi nanti apa? Jadi ini kompetensi kalau di buku Robin nggak ada. Ya, nanti kita banyak dapat di klinis kita ada kasus lepra. Saya sering dapat kiriman biopsi lepra. Jadi lepra itu disebabkan oleh Mycobacterium lepra. Jadi dia sama, dia punya dinding, dia tentu punya basel, punya dinding yang tahan asam. Kalau di PA, Morbus Hansen ya, namanya Morbus Hansen. Jadi dia ada dua tipe kalau secara klinisnya, ada yang multibaciller, ada yang multibaciller. Gejala lepra apa? Parastasia. Dia kan menyerang sel saraf perifer itu yang di dermis ya. Jadi dia apa mati rasa apa namanya? Kembang. Bahasa media. Dead feeling. Anestesi. Pakai rasa. Mata rasa tuh nggak ada rasanya. rasa. Oh iya. Anestesi ya. Terus dia biasanya kadang-kadang apa namanya itu kita ambil BPA-nya itu mulai dari kuping ya, karena dia kerok di dalam telinganya, terus nggak ada ketemu BPA-nya, biasanya diperiksa secara mikrobiologi di kerok itu mungkin ada. Aku yang kemarin nggak jadi tuh. Kemarin bisa BPA di dokter lepra, tapi di BPA juga ada. Jadi kalau misalnya pemeriksaan mikrobiologi Ya, itu dengan Morbus seorang, Hansen. iya, dengan gerakan itu Ya, nama kadang penyakit itu itu menunjukkan Morbus Hansen. BPA kan banyak. Tapi kalau untuk lesi-lesi yang biopsi kulit itu kan kadang-kadang dia di biopsi karena ada tanda-tanda lepranya ya, yang tadi hidrostesi, kemudian pembas tangan, gitu ya, mulai mati rasa, kemudian ada apa di sini? Ini namanya lepra. Apa? Lepra. Mandarosis, jadi copot. Nama lainnya Morbus Hansen. Bulu alis dulunya, bulu alisnya. Bukan kalanya. Mandarosis ya. Apanya? Itu kan bulu alis. Secara biopsi kita akan temukan lesi kulit. Lesi kulit ini kan lesi kulit progresi pada eritem, pada wajah, telinga, dan leher. Nah, hilangnya sebagian alis. Nah, hilang bagian alis itu merupakan mandarosis ya. Lupa ada lesi nodular pada dagu. Tanggal ini Pak. Nah, yang kita temukan kalau di PA itu adalah adanya lesi adanya sel makrofag di dermis. Jadi karena dia ada bakteri tersebutnya ke dermis itu nanti akan banyak makrofag. Ini sih Nggak ada apa-apa kayaknya. jadi itu artinya nanti dia makrofagnya itu di dekat sarafnya. Jadi saraf itu kayak mana sih yang dia bentuknya spindle? Sebenarnya saya pernah ketemu kasus seperti itu ini selain lama. Ini kayak Jadi kita nggak usah menyuruh mereka ini, tapi yang penting mereka tahu nanti secara klinis harus seperti apa. Jadi untuk itu karena ini memang kompetensinya kita nanti. Ini apa? Bukan? makrofagnya nggak ada. Dia tuh di sel sarafnya, jadi kan di dermis itu kan ada folikel rambut, ada apa sel saraf ya.
kemudian ada kelenjar kering gitu kan, kemudian ada jersey-jerseynya. Nanti infiltrat sel radangnya itu banyak di sekitar sel saraf, namanya perineural. Perineural, sehingga kan dasar ini mati gitu kan, jadi nggak ada rasa. Kemudian juga dia bisa merah karena dekat-dekat di pembuluh darah. Jadi ada infiltrat makrofag ya, di perivaskular dan perineural biasanya. Ya kita seperti itu di pembuluh darah dan di dekat saraf. Di sini ini saraf. Ini sarafnya. Ini makrofag. Ini sarafnya. Itu dia histologi. Histologi di sini ada sarafnya, ini makrofagnya. Yang sebenarnya makan sarafnya, makan Di bagian dermis. Tapi di sini udah nggak ada lagi. Ini kan? Iya. Tapi nanti kalau dia dengan pemeriksaan, kalau BPA itu namanya pemeriksaan tapi intinya dia mengidentifikasi adanya bakteri tahan asam di situ. Jadi di makrofag. Jadi kalau misalnya nanti ada BPA-nya positif di situ, dia di dalam makrofagnya itu. Ini perlu kita jelaskan juga, tapi jangan terlalu pengen nanti mereka tahu mana makrofag mana nggak tahu. Karena ini nggak menggambarkan itu ya. Tapi kita jelaskan bahwa ini ada kasus Morbus Hansen yang pemeriksaannya dengan biopsi, ya, biopsi kulit. Jadi kulit itu kalau misalnya ada lesi nodular itu di pas biopsi namanya, kayak hasil darah. Kulit darah itu kan dengan pena tembak itu juga pas biopsi seperti itu. Bisa kita dapat biopsi kulitnya sekitar 0,5 cm. Ya. Jadi nanti kita bilang aja ada itu makrofag di sini. Yang mana kayak itu? Sama ya. Kalau nggak di sini pakai ini aja. Jangan pakai preparatnya, kasih aja gitu, tapi nggak usah menjelaskan preparat. Ya. Nanti kalau mereka nanya, nurutin ini aja. Yang penting tahu secara klinis seperti apa, pemeriksaannya apa dengan mikrobiologi tadi, dengan mengidentifikasi BPA dan pemeriksaan dengan biopsi. Ya, karena biasanya itu di biopsi. Kemudian ada terapi dan minum serta pada penggunaan persalinan limfosit dan ya. Nanti kita mau lebih dan di Lampung juga cukup banyak Morbus Hansen. Kemudian kalau di lokal Lampung nggak ada ya? Nggak ada katanya masuknya ke apa namanya di bagian. yang di situ gitu. Iya. Jadi proses terjadi sama yang Jadi nggak dimasukin kan berarti? ini tahu tidak Cuman dikasih tahu aja. Berarti kalau saya gambar dulu. Ini tadi jadi ini yang ini 3 ganas dan binatnya ini Morbus Hansen. Kemudian nafas intradermal, nafas intradermal mana apa? Apa nih? Berarti 3 nafas intradermal 3 apa? 3 nasional itu DDR epidermis. Kemudian itu aja saya lambat. Yang bentuknya nodular, warnanya hitam. Coklat sampai hitam. Kalau kita kan biasanya kan kulit itu warna hitam. Kenapa? Karena dia ada sel nefus, ya bisa di intradermal di dalam dermis, bisa di epidermal junction, atau bisa di kempol itu di dermis dan dermis. Ini apa biasanya dia mengelompok itu sel nefusnya itu mengelompok
Kalau ini yang di Indra, Raderma. Ini bisa nggak minggir keluar, nggak kayak garis luar. Nggak di situ maksudnya. Kan dia Denmark di bawah. Nggak. Secara makroskopis. Ya, secara makroskopinya kayak apa? Kalau punya di dermis, kalau Asia secara histologi dermis itu baik, marbusan sentimen banyak nggak? Ini aja. Sama semua jenisnya itu. Aku tuh dapat kasus waktu dari Itu semua kasus. Iya, apa gambarannya ya? Sama lah Namanya apa beberapa. lagi? Ayo. Namanya apa lagi? nefus ya. Kalau nefus mah jelas ya, related yang nefus. Ini yang nefus ya. Ini kalau misalnya dia, kenapa sih kalau bicara cepat-cepat ini. ini salah fungsi juga, tapi ini nggak mengandung pigmen. Ini salah fungsi yang punya pigmen biasanya hanya di permukaan. Kalau dia ke dalam dia nggak punya pigmen. Nervus. Kenapa sebenarnya diferensiasi saraf ya? Nah, nanti di dalamnya seperti saraf yang spindal seperti ini. Saraf yang spindal. Ini ya. Ya. Jadi mulai masuk ke dalam. Iya, ya. Terus yang diserah derma ya, ini kita lihat ya, dia punya pigmen. Dia lainnya masih nefasnya cukup. Jadi ke permukaan aja. Ya. Ini dilihatnya baru bangun sensor sama ya, karena di obis itu mungkin karena orang keluar dia ada kan ya? Iya di obis dalam kemarin itu sebagai posisi ya? Iya. Sebagai posisi itu juga seperti alat ya? Ada orang biasanya mau pukul, di punggung, baca. Beda ya. Ini apa? Sudah kayak apa sih? Ada gambarnya di Perbedaannya sama dermatitis sendiri. Ada orang tua ya. Bedanya cuma Saya pernah kemarin kenapa? Karena masih dari ya, bukannya di beneran salah, gue takut beneran sakit. Mama takut beneran gitu. karena dermatitis pulusan yang gerak kalau banyak. Iya. Apa ceritanya? Ini yang Bukan. Dari profesi dokter. ibu tahu iya. Ya. Ini aja. Ini bisa. Wasabinya. Kalau salah kan. Satu pen ya. Iya.
Jadi kalau gerakan sisi borrowing ini resikonya ya ini papilloma kemudian dia masuk ke dalam. Jadi dia bentuk keratin shadow keratin. Jadi karena dia lumpuh menebal, kemudian dia masuk ke dalam, keratinnya jadi terlokalisir gitu ya. Shadow keratin. Kalau yang keratin mutiara keratin pada karsinoma squamosa kan memang dia invasif, memang dia di dalam, dia masuk. Tapi ini penyebabnya karena dia itu apa ya namanya? Protrudium, nonjol gitu ke dalam. Kalau itu kan invasif, beda kan kalau nonjol aja sama invasif nembus. Ya? Ini yang mutiara keratin yang shadow keratin. Yang nonjol itu yang itu ya dok? Yang ke bawah. Yang ke bawah itu. Terdorong gitu. Yang merah itu. Kalau kita lihat mungkin seperti karsinoma tapi ini Yang aslinya keratin. karsinoma yang ada yang mendiferensiasi baik kan ada mutiara keratin. Tidak seperti ini. Kalau ini kan kita masih bisa melihat sel basal, ya. Bisa melihat spinosulum. Ini makulasinya itu masih baik. Yang keratin yang aslinya itu yang nonjol ya dok? Apanya? Yang keratin yang aslinya itu yang nonjol ya? Keratinnya justru masuk ke dalam. Yang kalau pertumbuhan tebal, terus dia masuk ke dalam. Dia kayak terperangkap gitu. Bayangin. Ya kan karena pertumbuhan yang cepat dari sekarang. Tidak ganas. Jadi nanya dok, kan waktu di PPT kemarin dokter ngejelasin kalau lesi multiplenya yang kayak saya lalat itu namanya dermatitis pulpulosa nigra. Kalau yang singlenya ada namanya lagi nggak? Pulpulosa nigra. Karena ada seseorang kan. Iya. Kalau yang singlenya ada namanya nggak dok? Jadi tetap disebut dermatitis seborrheic aja. Keratosis seborrheic aja. Kalau di dermatitis pulpulosa nigra itu kan yang pilih lesi pilih taman di leher. Iya, beda. Itu yang lihat benar. Dermatitis ya. Lalu Ini yang banyak warna. Benar ya. Terus papilloma squamosa. Papilloma. Nih, kalau kita lihat ini slide-nya, papilloma itu kan bentuk penonjolan ya. Papilloma itu menonjol seperti jari. Ya. Jadi kalau jari itu berarti recterisnya itu recteris tahu? Yang bebas dia memisahkan antara dendis dan dendis itu memanjang. Dia masuk papilloma. Kalau polip dia polip yang satu. Ada tangkai. Intinya ya kalau kita lihat di sini kalau papilloma squamosa itu ada tangkainya juga di sini. Ya, ini epitel squamosa bukan makros. Ini epitel squamosanya, ini yang jelas. Bisa gini ya? Bisa. Bisa berarti. Iya, di sini. Sama dermisnya terpisah. Ini kan
di yang itu Zoom apa? bukan dokter. Siapa pun juga. Nah, kalian ya saat ini menonjol gitu, jadi masuk ke dalam sini, 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 sini. Ini mungkin potongannya nggak teratur, jadi bukan yang seperti jari banget gitu ya, tapi bisa miring gitu ya. Tapi kita ingat bahwa di sini adalah adanya maturasi tetap ada, ya, maturasi ke atas tuh, mulai dari basal, masuk, tapi dia tebal. Ada hiperplastia pada video ya, kromosomnya ini jadi virusnya jadi tebal gitu. Dan masalah tetap satu aja misalnya. Kornea itu yang boleh dirapi ya. Misalnya di kulit ada penonjolan. Mulus tuh enggak ya? Itu ada waktu kuliah sempat dijelasin sama dokter yang mulus ke badan mulus ini Mulus kembali. mulus ke body itu di faktor ya ikat bermulus itu biasanya kalau Dia pada anak, biasanya di kulit wajah, yang ditemukan lebih ya Apel merah. Nah ini. itu masih Bersih fokus tuh. di IKK aja Nah ini, ini jelas banget. Ini akibat apa? Etiologinya? Virus apa? Oh, virus. Ini ya. Ini jadi nodulnya itu begini, pengarahan kita lihat secara klinis itu, secara mikroskopis seperti ini, nodulnya. Nah ini yang mau sembuh ini, ya, menimbulkan virus yang menimbulkan efek perubahan cytoplasma. Ini mau sembuh lagi. Itu nggak merah. yang Kalau di sini merah, beda ya. Kalau kelihatan merah, Salah mereka aja. oh iya itu agak sedikit Banget. Virus apa tuh? Fokus. biasanya nggak dikerjain dulu gitu. Ya, jadi visi belum masuknya terluka kemarin kutil itu disebabkan oleh Habis nih virus virus human papilloma itu dia HPV ini apa yang betul itu saya suka Virusis. kayak anggun Bukan anggun orang. Jadi kelihatan dia kan maturasi tetap ada ya. Terutama melihat kalau lihat dari semua itu maturasinya. Kalau maturasi setelah maturasi baru lihat kita. Oh ininya menebal atau seperti kita pasien. Kebetulan menebal. Sebelumnya cirinya apa ini? Dari terisnya ini kayak tumpul-tumpul gitu ya. Bukan yang rata gitu kan. Kalau normal kan dia rata. Oh dan kalau dia hiperplasia dia kan akan menebal. Sehingga dermisnya itu bisa masuk ke dermis itu ada penjualan dermis. Kemudian epitelnya ini nebal, spirosum, ini granulosum ya. Nah di permukaan ini biasanya kita temukan efek dari sisi virusnya itu adalah koalosit. Koalosit itu apa? Jadi koalosit itu virus yang bisa merubah DNA sehingga si intinya itu jadi hiperkromatik. Kemudian ada pembentukan halo di sekitar. Halo itu jernih apa sih? kayak Sesuatu yang jernih di sekitar inti. oh iya
Oh ini berberapa mungkin gambaran bawah sini, tapi kalau ini koilosit. PRK itu kutil juga ya, kutil. Dia isi banyak gitu. Kalau misalnya nggak di coater, tapi kalau di kulit, di dokter kulit biasanya di coater, ya. Di coater